Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim, ada satu amalan yang paling berat timbangannya di akhirat kelak. Amalan ini lekat dengan kehidupan sehari-hari seorang mukmin. Amalan ini disebutkan Rasulullah SAW sebagaimana diriwayatkan dalam sejumlah hadis. Menurut hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, amalan yang paling berat timbangannya adalah akhlak manusia. Para mufassir menafsirkan akhlak di sini adalah akhlak yang baik. Dalam riwayat lain yang berasal dari Abu Darda dikatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesuatu yang paling memberatkan yang akan diletakkan dalam timbangan adalah akhlak yang baik. Keterangan yang menguatkan penjelasan bahwa akhlak yang baik menjadi amalan yang paling berat timbangannya di akhirat kelak terdapat dalam syarah hadis Arba'in Imam An-Nawawi yang diterbitkan Sahih, tepatnya saat menjelaskan hadis ke-18 tentang kebaikan menghapuskan kesalahan. Diriwayatkan dari Abu Dzar, Jundum bin Junadah dan Abu Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau berada dan susulah sesuatu perbuatan dosa dengan kebaikan, pasti akan menghapuskannya, dan bergaulah sesama manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat At-Tirmizi. Dalam kitab tersebut dijelaskan sabda Rasulullah SAW kepada Abu Dzar radhiyallahu an, bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau berada dan susulah sesuatu perbuatan dosa dengan kebaikan, pasti akan menghapuskannya. Sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Hud ayat 114 yang artinya, sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik menghapus kesalahan-kesalahan. Adapun sabda Rasulullah, bergaulah sesama manusia dengan akhlak yang baik, maksudnya ialah bergaulah dengan manusia lainnya dengan cara-cara yang kamu merasa senang bila mendapat perlakuan serupa. Imam An-Nawawi berkata, ketahuilah bahwa akhlak yang paling berat timbangannya di akhirat kelak adalah akhlak yang baik. Definisi akhlak sebagai tabiat dan perangai yang dihasilkan dari tingkah laku. Kata ini juga digunakan untuk perkara yang baik dan yang buruk. Seseorang yang memiliki akhlak baik adalah orang yang paling dicintai Rasulullah, sebagaimana sabda beliau, sesungguhnya orang yang paling aku cintai di antara kamu dan yang paling dekat kepadaku posisinya pada hari kiamat adalah orang yang baik akhlaknya di antara kamu. Selain akhlak yang baik, ada amalan lain yang memberatkan timbangan amal. Amalan ini adalah mengucapkan Alhamdulillah dan Subhanallah walhamdulillah. Bacaan tersebut akan memenuhi timbangan dan memenuhi langit dan bumi. Hal ini dikatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dalam Sahih Muslim dari Abu Malik Al-Asy'ari. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, bersuci itu separuh dari iman. Bacaan Alhamdulillah itu memenuhi timbangan. Subhanallah walhamdulillah itu memenuhi antara langit dan bumi. Dalat itu cahaya, sedekah itu bukti, sabar itu kecerahan, dan Al-Quran itu hujah yang membelamu atau mencelakakan kamu. Semua orang pergi lalu ada yang menjual dirinya. Sesudah itu dia merdekakan atau dia dibiarkan binasa. Sejumlah hadis juga menjelaskan setiap amal perbuatan manusia semasa hidup di dunia akan ditimbang. Ibnu Abbas berkata, akan ditimbang kebaikan dan keburukan di dalam timbangan yang baginya lidah dan kedua tangan. Hal tersebut telah dijelaskan melalui firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Anbiya ayat 47 yang artinya, kami akan meletakkan timbangan amal yang tepat pada hari kiamat.
sehingga tidak seorang pun dirugikan walaupun sedikit. Sekalipun amal itu hanya seberat biji sawi, pasti kami mendatangkannya. Cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan.